Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan dalam menggunakan buku standar luaran keperawatan Indonesia atau disingkat dengan SLKI gitu ya. Nah, bukunya bisa dilihat teman-teman pada gambar ini ya. Bukunya berwarna hijau ya, dikombinasi dengan warna putih ya. Nanti teman-teman bisa langsung memegangnya ya ketika di rumah ataupun di tempat lain gitu ya. Ketika saya jelaskan, monggo untuk bisa langsung dipegang bukunya, kemudian nanti sambil kita jelaskan, sambil teman-teman semuanya bisa mempraktekannya. Langsung saja ya teman-teman. Nah, buku yang tadi saya jelaskan ya, SLKI ini ya, tujuannya untuk memfokuskan dalam menentukan luaran teman-teman semuanya. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara melihatnya. Nah, ini ada kesinambungan dengan video sebelumnya ya. Nanti diagnosanya pun akan saya sesuaikan dengan diagnosa yang sudah saya buat ya berdasarkan 3 diagnosa. Ya, diagnosa yang pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif ya, berhubungan dengan sekret yang tertahan gitu ya, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sekutu berlebih dan ronki gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ada tujuan dan kriteria hasil. Nah, ini luaran yang kita inginkan ya. Nanti caranya seperti apa nanti saya ajarkan satu persatu ya. Nah, di situ ada tulisan setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam. Nah, kalau waktunya ini monggo disesuaikan oleh teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam ya, diperbolehkan ya. Diharapkan bersihan jalan napas meningkat ya. Nanti meningkatnya dari mana? Nanti kita fokus pada buku di sini ya, ekspektasi. Ya, meningkatnya ini ya dengan kriteria hasil ya, kriteria hasil dengan kode L01001 gitu ya. Ini kodenya. Ya, cara melihatnya seperti apa ya? Kita buka dulu daftar tautan SDKI SLKI ya. Kita buka dulu daftar tautannya ya. Kemudian kita cari bersihan jalan napas tidak efektif. Ya, di sini ada bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, ini ada di nomor 4 ya, bersihan jalan napas tidak efektif ya, dengan halaman 154 ya. Kita buka halaman 154 ya. Di sini ada bersihan jalan napas tidak efektif ya. Sudah ketemu di halaman 154. Nah, di sini kita boleh menentukan ya, berdasarkan keluhan ya, yaitu ada luaran utama dan luaran tambahan. Monggo bisa dipilih sesuai dengan kasus yang ada. Apakah masih tetap bersihan jalan napas misalnya, apakah ada pertukaran gas atau adanya tingkat infeksi ya, tentunya kita sesuaikan dengan kasus yang ada. Ya, kita ambil di sini sebagai contoh yaitu bersihan jalan napas ya. Setelah kita tentukan bersihan jalan napas ya, kita buka di daftar luaran keperawatan. Ya.
Kita cari dengan kata-kata bersihan jalan napas ya. Di sini daftar luaran ya. Kita cari bersihan jalan napas ya. Itu ada di poin 1 2 3 4 5, poin 5 ya, di halaman 18. Nah, kita buka di halaman 18 ya, ketemu bersihan jalan napas dengan kode L01001 ya di sini. Ya. Kata-kata meningkat di sini yang saya merahin ya, yaitu ekspektasi yang kita inginkan, yaitu meningkat. Ya. Nah, di situ ada kategori ya, atau boleh ditulis kriteria hasil ya. Yang pertama di sini ada beberapa ya, saya jelaskan ada beberapa kriteria hasil yang ingin kita capai ya. Tentunya kita sesuaikan, boleh diambil semuanya atau boleh sebagian sesuai dengan kasus yang ada ya. Kita ambil batu efektif ya. Di sini ada awalan 1, akhiran 4 ya. 1 ini didapatkan dari mana? Karena memang pasiennya itu batuk efektifnya itu terganggu ya. Dia bahkan tadi di kasusnya tidak mampu untuk mengeluarkan sekret gitu ya. Nah, kemudian seputum berlebih berarti kita poinkan yaitu 1 ya. Kemudian akhirannya kita harapkan dalam 1 kali 24 jam dia mencapai 4 ya, yaitu cukup meningkat. Nah, kemudian di situ ada produksi seputum menurun ya, menurun. Nah, yang awalannya 1 ya, karena memang produksinya seputumnya berlebih ya, kita harapannya ya 3 ya, karena ketika seputum ini tidak mungkin dalam 1 kali 24 jam dia akan menurun atau meningkat secara maksimal gitu ya. Sehingga kita juga bisa memutuskan untuk berapa poin ini disesuaikan dengan kasus. Kemudian ronki ya, suara ronki hilang ya. Yang tadi ada suara ronki 4, kemudian harapan kita yaitu E2, harapan kita 4 gitu ya. Adanya dipsnyu gitu ya. Yang awalnya 2, harapan kita 4, kemudian ada ortopnyu ya, yang tadinya 2 menjadi 4. Nah, sini ada keterangan-keterangan 1 4 1 3, ini keterangannya di sini. 1 menurun ya. Kemudian 2 cukup menurun ya, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Nah, di sini cara ambilan luaran ya yang ingin kita harapkan gitu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu dengan diagnosa resiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien ya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan ya 1 kali 24 jam, kita mentargetkan 24 jam, diharapkan fungsi gastrointestinal membaik ya, sesuai dengan ekspektasinya dengan kriteria hasil ya, dengan kode L03019 ya. Kriteria hasilnya yaitu ada peningkatan nafsu makan. Ya, caranya sama ya. Kita buka dulu daftar tautan SDKI dan SLKI gitu ya. Kemudian kita cari resiko defisit nutrisi ya. Di sini ada di resiko defisit nutrisi ada di
halaman 179 ya. Setelah 179 kita buka halaman 179, ketemu resiko defisit nutrisi. Nah, di sini ya yang akan kita ambil apakah status nutrisinya ya. Apakah berat badannya, apakah eliminasi vokalnya ya, apakah fungsi gastrointestinalnya ya, dan selanjutnya. Ya, di sini lebih fokus ke fungsi gastrointestinal. Karena apa? Karena adanya ketidakmampuan dalam mengabsorpsi nutrien. Ya, tidak harus di luaran utama. Ya, kita ambil di fungsi gastrointestinal. Ya, di luaran tambahan poin 3. Nah, setelah kita menentukan kita buka daftar luaran keperawatan. Ya, daftar luaran keperawatan kita cari fungsi gastrointestinal. Ya, di sini ada poinnya ya. Di halaman 25. Kemudian kita buka bukunya di halaman 25. Kita temukan fungsi gastrointestinal. Ya, dengan kode 03019 dengan ekspektasi membaik. Ya, di sini ada kriteria hasil ya, bisa kita pilah-pilah berdasarkan keluhannya ya, yaitu kita kriteria hasilnya yaitu nafsu makan ya, ada peningkatan nafsu makan ya, dari awalnya 1 ya menjadi 2 ya. Kenapa kita pilih 1 ya, ini berdasarkan keputusan kita ya, berdasarkan keluhannya, kemudian ada peningkatan nafsu makan dalam 1 kali 24 jam, yaitu ada 1 peningkatan, yaitu 2. Kemudian mual, harapannya mualnya ini dalam kriteria cukup menurun ya, cukup menurun. Kemudian harapannya kita dalam kriteria sedang. Kemudian tidak ada muntah ya, yang harapannya awalnya 1 menurun ya, kita berharap cukup menurun atau masih 2 dalam 1 kali 24 jam ya. Kemudian adanya regurgitasi ya, atau keinginan rasa seperti mau muntah setelah makan gitu ya. Nah, itu harapannya yang awalnya 1 menjadi 4. Kemudian jumlah residu cairan lambung saat aspirasi ya, itu awalnya 1 menjadi 3 gitu ya harapannya. Nah, cara membukanya tadi sudah saya jelaskan, yaitu kita buka daftar tautan dulu, SDKI Siki ya, kita cari resiko defisit nutrisi, kemudian kita buka resiko defisit nutrisi di halaman 179, kemudian ketemu ya, kita putuskan untuk memilih fungsi gastrointestinal, kita buka daftar luaran, kita pilih fungsi gastrointestinal, yaitu ada di halaman 25, kemudian kita buka dan kita tulis di sini. Ya, caranya seperti itu. Itu contoh yang kedua. Ini contoh yang ketiga, yaitu ketidakpatuhan dibuktikan dengan menolak mengikuti program, perilaku tidak mengikuti program perawatan atau pengobatan, perilaku tidak menjalani program, dengan kode D0114 ya, dengan tujuan dan kriteria hasil, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam diharapkan tingkat kepatuhan meningkat. Dengan kriteria hasil ya, kriteria hasilnya nanti kita jelaskan ketika sudah membuka tata cara
di sini ya. Caranya sama. Kita buka dulu daftar tautan SDKI, SLKI ya. Kita pilih ketidakpatuhan ya. Ketidakpatuhan itu ada di halaman ketidakpatuhan ini ya. Nomor 2 dari bawah yaitu halaman 170 ya. Kita buka 170 ya. Kita cari ketidakpatuhan, kemudian di sini kita pilih apakah memang yang terganggu tingkat kepatuhannya ataukah dukungan keluarganya atau kontrol gejalanya atau yang lainnya ya. Di sini kita putuskan bahwa tingkat kepatuhannya karena memang dia tidak patuh gitu ya, karena dia tidak patuh dalam mengkonsumsi obat sehingga memang kita putuskan tingkat kepatuhannya. Nah, ketika sudah kita putuskan tingkat kepatuhan, kita buka daftar luaran keperawatan ya. Di bawah ini kita pilih sesuai dengan yang dipilih kita tadi di halaman 170, yaitu kita cari tingkat kepatuhan ya. Tingkat kepatuhan ya, di sini kita cari ya tingkat kepatuhan ya. Kita cari ada di halaman nah ini 142 ya. Tapi di sini ternyata geser ya, tingkat pengetahuan 146 ya. Di sini tingkat pengetahuannya ada di 146. Nah, kita buka 146 ya, kita pilih tingkat pengetahuan dengan kode L12111. Ya, ini tadi mohon maaf bukan geser tetapi kita pilihnya tadi salah, yaitu tingkat pengetahuan halaman 146. Ya, kita buka 146, kita pilih. Ya, kita pilih berdasarkan kriteria hasil, yaitu adanya verbalisasi kemauan mematuhi program pengobatan ya, yang awalnya 2 menjadi 4, kemudian adanya verbalisasi mengikuti anjuran ya, yang tadinya 2 menjadi 4, kemudian ada perilaku mengikuti program pengobatan ya, yang tadinya 2 menjadi 5, dan perilaku menjalankan anjuran. Nah, ini bisa didapatkan di sini di gambar nomor 4 ini teman-teman semuanya ya. Ini yang di kotak ini salinan dari ini, tetapi tidak perlu diambil semuanya, kita sesuaikan saja. Nah, untuk keterangannya ya 1 sampai 5 ini ada keterangannya ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang saya sampaikan ya, yang berkaitan dengan penggunaan SLKI ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam pembuatan asuhan keperawatan. Mungkin cukup sekian ya, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.